Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kuliah hadis tarbawi kali ini, kita akan membahas hadis yang membicarakan tentang hijrah yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW bersama Abu Bakar Siddiq. Hadis ini disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq sendiri, yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Ahmad. An Abi Bakrin As-Siddiq, dari Abu Bakar Siddiq. Qala, dia berkata, nazartu ila aqdamil musyrikina. Nazartu, saya melihat, ila, kepada, aqdami, kaki-kaki atau telapak-telapak kaki, al-musyrikina, orang-orang musyrik, ala, atas, ru'usina. Ru'us artinya kepala-kepala kami, kepala-kepala kami. Nazartu ila aqdamil musyrikina ala ru'usina. Aku melihat kepada telapak-telapak kaki orang-orang musyrik di atas kepala-kepala kami. Wa nahnu fil ghari. Wa, dan, nahnu, kami, fi, di dalam, al-ghari, gua. Kami di dalam gua. Fakultu, maka kultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau, jikalau, anna, bahwasanya, ahadahum, satu dari mereka, nazara, melihat, ila, kepada, qadamaihi, dua kaki mereka. Jadi jikalau salah satu dari mereka melihat kepada dua kaki mereka, absarana, dia akan melihat kita, tahta, di bawah, qadamaihi, dua kakinya. Jadi jikalau bahwa salah seorang dari orang-orang musyrik itu melihat kepada kedua kakinya, dia akan melihat kita, dia tahu kita ada di bawahnya. Faqala, maka berkata, maksudnya di sini Rasulullah SAW, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, ma zannuka, tidaklah boleh kamu menduga, menyangka, bisnaini, kita berdua. Ma zannuka bisnaini, tidaklah boleh kamu menyangka bahwasanya kita berdua di dalam gua ini. Allahu, Allah, salisuhuma, adalah yang ketiga dari kita berdua. Jadi maksudnya kita bukan berdua saja di dalam gua ini, tetapi kita bertiga bersama Allah. Hadis ini membicarakan tentang salah satu bagian dari perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah, yang kita kenal dengan perjalanan hijrah. Tepatnya ketika keduanya bersembunyi di dalam gua, yaitu Gua Sur. Jadi ketika itu mereka masuk ke dalam gua itu yang seperti lubang, jadi bersembunyi di dalam gua itu karena mereka dikejar-kejar oleh orang-orang musyrik.
yang ketika mereka Nabi Muhammad dan Abu Bakar Siddiq berada di dalam gua itu, orang-orang musyrik juga sampai ke gua itu. Jadi mereka berlalu lalang di mulut gua itu, yang mereka menduga Nabi beserta Abu Bakar ada di dalam gua itu, tapi mereka ragu, malahan malahan lebih kepada tidak mungkin itu, karena gua itu langsung ditutupi oleh laba-laba. Jadi jaring laba-laba langsung dibikin. Allah perintahkan kepada laba-laba untuk bikin jaring langsung di situ. Kalau seandainya ada yang baru masuk, tentu tidak mungkin ada jaring laba-laba. Karena itu mereka mondar-mandir di luar gua itu. Mereka yang mondar-mandir inilah yang kakinya terlihat oleh Abu Bakar. Itulah dia katakan, nazartu ila aqdamil musyrikina ala ru'usina wa nahnu fil ghar. Saya melihat kaki-kaki dari orang-orang musyrik itu, telapak-telapak kakinya mondar-mandir di mulut gua itu, wa nahnu fil ghar, kami dalam gua itu. Jadi dia di atas kepala kami. Ketika itu Abu Bakar tentu ketakutan, menggigil kan, orang yang memburunya banyak dalam kondisi yang siap membunuh. Ketika itu dia berbisik mengadu kepada Nabi, lau anna ahadahum nazara ila qadamaihi absarana tahta qadamaihi. Wahai Rasulullah, andaikan ada satu orang saja di antara mereka orang-orang musyrik yang sedang mengejar kita, yang siap membunuh kita itu, andai ada satu orang saja yang melihat ke kakinya, dia menekur, dia mengarah pandangannya ke kakinya, absarana tahta qadamaihi, pasti dia melihat kita, pasti dia tahu bahwasanya kita yang dia kejar-kejar, yang dia buru itu ada di dalam gua ini, pasti kita ditangkap, pasti kita dibunuh. Jadi ketakutan di situ Abu Bakar, dia menggigil, dia ketakutan karena menurut dia tidak ada lagi yang akan menghalangi bahwasanya mereka akan ditangkap oleh orang-orang musyrik itu. Namun kemudian Rasul menenangkannya. Apa kata Rasul? Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bisnaini, janganlah, tidaklah boleh engkau itu menyangka, sangkaan engkau bahwasanya kita berdua itu adalah salah, tetapi Allahu salisuhuma. Kita memang lahirnya berdua, tapi sebenarnya kita sekarang bertiga bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa kaitan hadis ini dengan pendidikan? Hadis ini membicarakan materi pendidikan, yaitu terkait dengan materi akidah. Di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya seseorang mesti yakin bahwa ketika seseorang berada di jalur kebenaran, dia pasti akan mendapatkan ujian. Ada yang ringan, bahkan tidak tertutup sama sekali ujian itu berat. Sebagaimana Rasulullah SAW menghadapi ujian yang berat seperti ini. Kemudian juga di sini keyakinan itu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala pasti menolong orang-orang yang beriman. Allah selalu menyertai orang-orang yang beriman. Allahu salisuhuma. Kemudian hadis ini juga membicarakan tentang metode mengajar, di mana dalam hadis ini dijelaskan tentang metode partisipatif. Nabi mengajarkan keimanan kepada Abu Bakar, di mana Rasul di situ terlibat langsung
dalam kegiatan itu. Rasul bersama Abu Bakar di dalam gua itu. Jadi disitulah Nabi mengajarkan secara langsung bahwasanya Allah beserta kita itu ya kayak begini ini. Engkau merasa takut, kita hanya berdua. Sebenarnya kita tidak berdua di sini, kita bertiga bersama Allah. Karena itu, kamu jangan khawatir, kamu jangan takut, karena kita bertiga bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah penjelasan singkat tentang hadis ini. Semoga bisa menjadi pembuka bagi kita untuk mendalami hadis ini lebih jauh, lebih dalam. Juga hadis-hadis yang berkaitan dengan hijrah ini, dengan keimanan ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.